Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Masih ada ya 16 orang, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat. Baik. Untuk hari ini kita mau lanjut ya, kalau kemarin sudah 2020 sudah, 2019 sudah, maka hari ini kita mau membahas beberapa belas soal untuk tahun 2018. Ya, semoga saja untuk biologi ya, khususnya untuk saintek biologi, kalian tuh bisa jawab benar semua. Nah, karena di antara semua IPA, nah sebenarnya yang paling cepat untuk dikerjakan adalah biologi. Ya, bukannya bukannya menyampingkan yang lain, tapi kalian bisa menghemat waktu untuk mengerjakan fisika dan kimia gitu. Kalau misalnya di biologinya kan udah sering latihan, mantap konsepnya dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian bisa panen skor di biologi. Mudah-mudahan 15-nya itu benar semua gitu. Nah, baik untuk 2018. Nah, kemarin mungkin Bu Debbie juga udah ngebahas yang 2018 ya, tapi ini beda kode ya, Nak, beda versi. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah yang ditanya pernyataan yang tepat tentang mikroorganisme. Berarti semua pilihan jawaban A sampai E adalah makhluk-makhluk yang ukurannya mikro. Nah, kira-kira nih jawabannya yang mana ya? A, Bu. A ya? Iya. Oke, A. Nah, coba kita lihat yang A, virus hepatitis B tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, virus hepatitis. Ya, emang kita belajar virus, ya virus itu memang masuk ke dalam bab biologi. Nah, kenapa masuk? Bukan karena dia makhluk, nah, bukan karena dia termasuk ke dalam pengelompokan makhluk hidup, tapi memang karena dia punya peran yang begitu besar untuk kehidupan, untuk makhluk-makhluk hidup lainnya. Makanya akhirnya orang biologi mempelajari virus, karena dia nggak jelas sebenarnya dibilang makhluk pun bukan, dibilang bukan pun hidup gitu. Ya, tapi hidupnya dengan persyaratan harus di tempat atau di dalam inang yang hidup juga. Nah, kayak gitu. Nah, iya jawabannya A. Nah, kenapa tidak B sampai E? Nah, yang B kita lihat ya. E. coli termasuk Eukaryota. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat E. coli kan ya, E. coli itu kan udah biasa ya, kalau biasanya tuh ada bakteri ya. Bakteri E. coli, kalian sering sebut itu bakteri E. coli. Nah, di pengelompokan makhluk hidup, E. coli itu di kingdom ya, ada 6 tuh ya, kingdomnya dari Arca Bacteria, ada Eubacteria, kemudian ada Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Nah, dari 6 ini yang prokariota itu kan cuma 2. Ya, yang prokariota 2. Yang pertama adalah Arca bakteri, yang kedua adalah Eubakteri gitu. Jadi si E. coli masuk kemana? Ya jelas dong, dia kan namanya embel-embelnya aja udah bakteri ya. Dia tuh masuk ke Eubacteria, bakteri yang real, yang sesungguhnya. Kalau kalian bahas Arca itu kan bakteri-bakteri unik yang hidup di tempat-tempat ekstrim. Nah, jadi 2 kingdom ini adalah pro. Kenapa pro? Ya iya, mereka tuh belum punya membran inti. Kan gitu ya, intinya adalah mereka tuh masih prokaryotik. Nah, sedangkan 4 kingdom setelahnya, masuklah itu Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia, itu sudah Eukaryota. Eu itu artinya sesungguhnya. Jadi dia sudah punya membran inti, sudah bisa kita bedakan. Ya, intinya sudah kepisah. Ya, intinya sudah kepisah dari plasmanya gitu. Maka pernyataannya salah. Harusnya E. coli itu masuk ke prokaryota. Nah, Volvox globator. Nah, mungkin jarang dengar nih ya. Nah, Volvox globator itu apa? Nah, dia kan termasuk alga-algaan. Nah, kalau belajar di kelas di kelas 10 dulu, nah ini salah satu contoh alga hijau. Bisa dimakan? Tidak bisa. Yang namanya alga itu bisa dimakan, nah rata-rata ya. Cuma ya kita nggak familiar aja makan alga. Tapi kalau di Jepang ya mereka sudah
familiar mengganti protein dengan alga. Gitu. Nah ini Volvox. Nah Volvox ini kan termasuk ke dalam alga. Berarti kalau alga dia masuk ke kingdom Protista. Protista yang mana? Protista itu kan 3, ada mirip tumbuhan, mirip hewan, mirip jamur. Nah, berhubung ini ijo-ijo, ya udah dia termasuk protista mirip tumbuhan. Jadi kalau protista kan Ibu udah bilang tadi, 4 kingdom setelah Eubacter itu adalah Eukaryota, sedangkan di pilihan kita Volvox itu katanya prokariot, berarti salah. Ya. Nah, kemudian Saccharomyces cerevisiae termasuk Bryophyta. Nah, Bryophyta ini nama lain dari lumut. Ya, ini kan kalian lagi ujian praktikum nih pakai si kawan ini nih, Saccharomyces cerevisiae. Biasa sih kita bilangnya ragi ya. Nah, ragi ini jamur. Nah, bukan lumut. Ya, jelas sekali dia bukan lumut tapi jamur. Ya kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau ditanya jamurnya apa? Ya divisinya apa? Masuknya ke Ascomycota. Maka statementnya salah. Nah, yang terakhir tadi Plasmodium ya. Plasmodium katanya termasuk Ascomycota. Dia katanya jamur ya, tapi jamurnya si jamur Asco. Ya jelas salah dong ya nak. Ya Plasmodium itu kan mau vivax, mau malaria, mau apapun itu nanti embel-embel ujungnya dia itu bukan jamur ya, tapi dia adalah protista yang mirip hewan. Nah, kenapa dibilang protista mirip hewan? Ya nggak kayak hewan, tapi punya kelakuan, beberapa kelakuan seperti hewan. Nah, contohnya apa? Bisa bergerak. Ya, walaupun bergeraknya, kalau kalian cerita Plasmodium ini agak unik. Dia butuh inang. Nah, ini kan kalau misalnya mau dapat ilmu tambahan, nah bagaimana Plasmodium itu bisa menyebabkan malaria dan sebagainya. Nah, demam berdarah dan sebagainya, kayak gini gitu ya. Kalau demam berdarah virus ya, nah berarti kalau Plasmodium itu penyebab malaria. Nah kayak gini, masuk digigit, nah kemudian air liurnya udah mengandung sporozoid ya, dia menyerang salah satunya adalah hati ya, karena hati itu banyak sel darahnya. Ya udah terus masuk pecah ya, terus udah pecah dia buat gamet di sini ya, akhirnya ada gamet jantan, gamet betina. Nah pas nyamuk itu gigit kita lagi ya, tapi nyamuknya harus jenis yang tertentu ya nak, nggak bisa semua nyamuk. Ya udah masuk lagi si gametositnya ini. Nah pas masuk ya udah kan masuk dia ke dalam tubuh nyamuk ya. Disinilah dia kawin. Ya di sini dia kawin, ketemu jadi zigot. Zigot nanti berkembang menjadi ookista, ookistanya menjadi sporozoid lagi. Ya udah nanti kalau udah jadi sporozoid udah posisinya udah di air liur. Kalau proses kawinnya ini kan prosesnya masih masuk di saluran pencernaannya nyamuk. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang Plasmodium jamur ya jelas statementnya salah, maka jawabannya adalah A. Ya. Nah, nomor 2, beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya karena kayunya itu wangi. Nah, salah satunya adalah cendana. Nah, katanya cendana berbau harum karena. Nah, kenapa cendana itu mahal ya? Nah, sekarang pun bahkan kita nggak nemu lagi tuh cendana itu bisa kita cari di mana. Kalau dulu meja, lemari itu buatnya dari cendana. Nah, kalau sekarang ya udahlah ya, yang penting ada gitu. Ya orang nggak mikir lagi kualitas. Nah, kenapa dia harum kira-kira? Karena batangnya mengandung minyak atsiri. Jadi masing-masing tanaman ini sebenarnya punya metabolit sekunder. Jadi kalau misalnya kalian jumpa tanaman yang bau minyak kayu putih, kalau main ke hutan Sibulang itu ada tuh, kok bau minyak kayu putih, bahkan ada tanaman yang bau kemenyan misalnya ya, bau seperti aroma kemenyan atau bau-bau harum lainnya. Nah itu disebut dengan metabolit sekunder. Nah karena kita ceritanya cendana, maka metabolit sekunder dia adalah minyak atsiri. Mungkin ini juga hafalan ya, sepintas hafalan. Nah, cuma kalian bisa buang beberapa pilihan yang nggak mungkin. Lumut kerak. Selama ini kalian belajar lumut kerak lichen itu kan nggak pernah kita cerita lichen itu punya aroma. Tapi lichen itu adalah lumut yang sedikit eksklusif karena dia nggak mau tumbuh di tempat yang jorok gitu, di tempat tercemar. Maka dia jadi indikator, kan di soal kemarin kita bahas. Jadi khasnya dari lichen apa? Indikator udara bersih. Gak ada cerita bau-bauan.
Nah, batangnya dihuni oleh serangga yang menghasilkan feromon. Kita nggak pernah dengar sih ya, si cendana itu batangnya bisa hidup serangga di dalamnya, kita nggak pernah dengar. Di sini ada kata feromon. Nah, ini tambahan ilmu saja buat kalian. Masing-masing serangga itu punya bau khusus, namanya feromon. Nah, feromon ini gunanya apa? Salah satunya adalah untuk menarik lawan jenis. Nah, jadi nggak akan kesasar nyamuk kawin sama jangkrik misalnya ya, enggak. Itu karena masing-masing mereka tuh punya daya pikat yang disebut dengan feromon. Dari jarak sekian meter pun itu feromonnya udah dikeluarin kalau misalnya serangganya dalam fase reproduksi gitu. Jadi jangan bingung apa sih feromon gitu ya. Kemudian dia punya simbion dengan bakteri penghasil resin. Nggak ada bakteri juga yang hidup di situ ya. Punya jamur yang menghasilkan senyawa bau harum. Nah, sejauh yang kita pelajari jamur, nggak ada sih jamur yang aromanya khas sendiri, itu nggak ada. Ya, rata-rata bau jamur mah sama. Nah, jadi kenapa dia harum? Karena dia punya minyak atsiri. Nah, kemudian nomor 3, protista yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof. Nah, ini para ilmuwan nih bingung ya. Orang kan ngelompokin protista itu mirip jamur, ya karena dia karakternya ada beberapa yang kayak jamur, dia punya spora. Kenapa dia masuk ke dalam protista mirip tumbuhan? Ya syarat utamanya punya klorofil. Nah, kenapa dia masuk ke dalam protista mirip hewan? Karena dia bisa bergerak dan dia tidak punya klorofil alias heterotrof, kan gitu. Kalau udah nggak punya klorofil, pasti dia heterotrof. Ya, kalau punya klorofil, pasti dia autotrof. Auto artinya sendiri, dia bisa buat makanan sendiri. Nah, heterotrof tidak bisa, gitu ya. Maka kalau tidak bisa, kayak mana caranya? Ya dua, kalau tidak parasit, ya saprofit. Kalau tidak merampas, ya namanya parasit, maka saprofit mengurai. Kayak gitu. Nah, ini ada makhluk yang ini kita masukkan kemana ya? Protista mirip hewan atau mirip tumbuhan sih? Ya, karena satu sisi dia bisa gerak, satu sisi dia punya klorofil, kayak gitu. Nah, ya udahlah ya, pokoknya dia bebas lah mau dimasukin ke protista mirip hewan itu boleh, protista mirip tumbuhan juga boleh, kayak gitu. Nah, siapakah dia? Nah, ya. Nah, jadi ini sih kalau di pilihan yang A kan Trypanosoma. Nah, Trypanosoma gambiense itu memang protista mirip hewan. Nah, inilah penyebab penyakit tidur. Ya, jadi kalau digigit dia, ya udah tidur aja sekian waktu. Gitu. Syukurnya ini nggak ada di Indonesia ya. Nah, karena nggak ada dia aja kitanya hobi tidur gitu. Ya, apalagi di kelas. Nah, kemudian, nah inilah dia makhluk yang dimaksud. Ya, Eugleina viridis. Satu sisi dia bisa gerak nih pakai bulu cambuk, ya pakai bulu cambuk dia getar-getarkan akhirnya dia bisa bergerak. Nah tapi satu sisi lagi dia juga punya klorofil, gitu, punya kloroplas. Nah, ya udah terserah lah dia mau dimasukin kemana, ya. Jadi inilah yang kita maksud. Kalau kalian ngambil air kolam tuh biasanya dia ada, ya. Kalau mikroskopnya bagus kelihatan dia gerak-gerak tuh di air. Nah ini amuba ya, amuba udah biasa. Ya, amuba ini kan protista mirip hewan karena dia bisa gerak-gerak pakai kaki sayapnya. Nah, ini Giardia, tadi ada di pilihan kita Giardia lambia. Ini salah satu bakteri protista ya, salah satu protista parasit yang menginfeksi usus. Ya, berarti ini hidupnya di saluran pencernaan. Jadi kalau sering diare, ya, muntaber dan sebagainya. Nah, salah satunya penyebabnya adalah ini. Nah, yang terakhir adalah Leishmania donovani. Ya, terserah sih ya, Leishmania ini ada banyak jenis. Salah satunya yang terkenal itu Leishmania donovani. Ini juga protista mirip hewan. Ya, dia nggak punya klorofil. Nah, ini penyebab penyakit Kala-Azar. Jadi ini juga sejenis demam sih, ya sejenis demam di negara tertentu yang demamnya itu unik gitu. Ya, sampai sekian derajat kayak gitu. Nah, penyebabnya adalah protista ini. Maka jawabannya adalah Eugleina viridis. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia ngasih gambar. Nah, kemudian yang ditanya adalah neuron mana yang berfungsi menghantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Indera ke otak berarti adalah neuron sensorik. Ya, kalau otak ke otot atau kelenjar,
ya itu adalah neuron motorik. Nah, kayak gitu. Berarti kita harus tahu dulu ya neuron apa yang dimaksud. Nah, ada pilihan nih, ada beberapa pilihan ya. Nah, kita lihat karakternya deh. Ya, kita ini persis seperti gambar yang ada di soal. Ya, persis sekali. Ini adalah neuron bipolar namanya. Ya, nah, jadi dia punya dua percabangan yang panjangnya itu hampir sama dengan jumlah percabangan si ininya juga sama gitu, hampir sama banyak. Ya, nah ini biasanya dimiliki oleh ciri-ciri dari neuron yang penghubung atau interneuron. Nah, ini yang unipolar. Nah, inilah si neuron sensori. Jadi kalau dari bentuknya biasanya tuh neuron tuh ada bipolar, ada unipolar, ada multipolar. Ya, multipolar tuh udah banyak kali percabangannya ya. Nah, biasanya ini pada neuron motorik. Tapi kalau dari fungsinya kan ada neuron sensorik, motorik, penghubung, atau konektor atau interneuron. Jadi jangan bingung kalau misalnya lupa ada neuron bipolar di SMA kayaknya nggak ada belajar itu deh. Ya dari bentuknya kayak gitu. Nah, ya kalau multipolar itu motorik karena itu ngerespon. Misalnya kita melihat film hantu atau film horor misalnya ya, kan akan berkeringat atau jantung lebih cepat. Nah, itulah bentuk respon dari apa yang kita lihat. Nah, inilah pekerjaan si neuron motorik yang bentuknya rata-rata multipolar. Nah, yang terakhir adalah sel saraf piramidal namanya. Ini sebenarnya juga salah satu jenis neuron ya, salah satu jenis neuron yang biasanya itu bentuk dari neuron si konektor atau interneuron. Gitu. Jadi interneuron tuh kadang-kadang bentuknya bipolar, ya ada yang bentuknya piramidal gitu. Ya dia lebih banyak gitu percabangannya ya. Nah kayak gitu. Bentar, Ibu takut salah sih. Iya. Nah jadi di soal kita kan yang ditanya adalah yang menghubung neuron yang berfungsi mengantarkan rangsang, berarti sensorik. Nah, maka sesuai gambar sensorik adalah nomor 2, maka jawabannya bola. Nah, kayak gitu. Oke, ada masalah? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Nah, mungkin kalian agak nggak familiar nih dengan istilah unipolar, bipolar, multipolar, apalagi piramidal tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian nomor 5, yang ditanya adalah bagian bunga yang menjadi daya tarik. Nah, ini gambar jelasnya nih. Ya, ini kan nggak kelihatan ABCD-nya ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya ngelihat gambar ini berarti kan kita langsung mencari mahkota dong, pasti. Ya, karena yang berfungsi, yang warna-warni, yang menarik, ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya, itu kan si mahkotanya. Nah, berarti jawabannya harus ada B-nya. Ya, harus ada B-nya. Nah, tinggal cari mana pilihan jawaban yang pasangannya ada B. Berarti kalau tidak A, jawabannya D. Gitu. Nah, yang A itu A dan B. A-nya mana ya? A-nya ini. A ini berarti kelopak. Ya, kelopak ini biasanya melindungi. Fungsinya sebagai pelindung, bukan sebagai daya tarik. Nah, yang D, yang B, sorry ya. Yang D, ini yang D ya. Mana yang D ya? Ya, B dan D ya, B dan D. Nah, mana sih D-nya ini ya? Nah, ini D-nya. Nah, ini D-nya ya. Ya, sebentar ya. Kayaknya Ibu salah ngasih kunci deh. Ya, sorry ya, Nah, ini D-nya gitu ya. Ini D ini apa ya? Ini kayak dasar pangkal ya. Pangkal dari apa ya ini ya? Pangkal dari bunga gitu. Ini si D-nya. Nah, jadi kira-kira jawaban yang masuk akal yang mana ya ini ya? Karena ini, iya ini Ibu kayaknya salah buat kunci deh. Iya. Yang mana kira-kira? Yang pasti ada B-nya ya, yang pasti ada B-nya. Karena apapun ceritanya kan harus dipilih. Ada B-nya. B dan A loh. B dan A ya paling mungkin ya. Paling mungkin itu B dan A walaupun nah, kalau kalian cari secara teoritis A ini sebenarnya Ibu belum pernah baca sih A ini fungsinya untuk menarik serangga.
tapi fungsinya lebih untuk melindungi si mahkota kayak gitu. Nah, cuma kan nggak mungkin jawabannya B dan D juga, karena D itu pangkal. Ya ngapain serangga sampai ke sini? Tapi kalau E masih mungkin, ya E ini masih mungkin, C ini masih mungkin. Cuma kan tidak ada pasangannya yang kayak gitu. Maka kita harus jawab A dan B, ya A dan B. Oke, ya nomor 6. Nah, ini kayaknya kalian juga familiar sama potongan gambar ini, karena waktu kita ngebahas fotosintesis kita ngebahas ini. Yang ditanya adalah ini katanya potongan tebu ya, daun tebu. Sebelum ditranslokasikan ke bagian lain, molekul sukrosa harus dipindahkan dari bagian sebelum ditranslokasikan. Pekerjaan translokasi yang memindah-mindahkan hasil sukrosa itu kan pekerjaan pembuluh berarti ya, pekerjaan si floem. Nah, sukrosa kan hasil fotosintesis, hasil reaksi gelap. Nah, berarti kita harus cari di mana reaksi gelap itu berakhir. Gitu. Di mana kira-kira reaksi gelap itu berakhir untuk tanaman yang bentuknya kayak gini? Ada komentar? Nggak ada. Nah, kalau kita gambarnya. Kenapa? Bisa jelasin gambarnya, saya nggak paham. Nggak kedengaran apa? Bisa jelasin gambarnya dulu. Oh, bisa jelasin gambarnya dulu. Nah, jadi kalau gambarnya tuh kan ini epidermis ya. Kalau daun kan kita ngebayanginnya daun itu bentuknya helai. Berarti kalau helai kita potong melintang begini, ya berarti dia akan punya dua lapisan, atas dan bawah. Pasti akan punya dua epidermis, yaitu atas dan bawah. Dan beberapa sel epidermis yang termodif nantinya menjadi stomata-stomata. Nah, kemudian di bawahnya kan ada sel mesofil. Ya, mesofil itu ada palisade, ada bunga karang nantinya ya, yang rapat-rapat gini palisade, yang nanti agak berlubang-lubang gini nanti namanya bunga karang, ya. Atau palisade dan spons. Nah, kemudian yang bagian paling tengah ini pasti pembuluh. Nah, ya, khas sekali pada daun. Ya kalau di soalnya tidak menspesifikkan mana xilem mana floem, ya pokoknya pembuluh gitu. Ya, yang tengah-tengah ini pembuluh baru. Nah, ini khas sekali kan. Yang ini adalah tebu itu kan tanaman C4 ya. Tanaman yang hidup di tempat tropis. Nah, ini ada bundle sheet-nya. Ya, ada sel seludangnya. Nah, kita ceritakan waktu itu, ya waktu kita bahas fotosintesis, pada tanaman C4, ya minggu lalu kita bahas ini, pada tanaman C4, selesainya Calvin kan di sini, di sel seludang ini. Dia nggak bisa menyelesaikan di satu sel, kan itu masalah si C4. Dia harus butuh 2 rumah. Kalau cam, dia butuh malam gitu. Nah, tapi bisa selesai di setiap sel. Nah, kalau C4 dioper dulu ya, setelah difiksasi CO2-nya di sel-sel mesofil ini, nah dibawa ke sini. Disinilah Calvinnya selesai. Ya, berarti Calvin selesai ada dong sukrosa. Kalau udah ada sukrosa berarti harus disebarkan ke sini ya, ke vein ini. Maka jawabannya adalah kalau kita lihat gambar berarti ini dong ya. Nah, ini dong sel seludangnya, ini veinnya. Nah, berarti jawabannya adalah dari D ke C. Harus C nah ujungnya, harus C. Karena pekerjaan membawa-bawa itu pekerjaan pembuluh. Nah, cari yang ujungnya C. Berarti antara A dan D. Ya. Nah, kalau kalian nggak pernah belajar C4, mungkin kalian akan jawab A. Ya, karena selesainya Calvin kan di setiap sel. Itu dia nggak butuh sel seludang. Ya. Nah, itu. Oke, ada masalah? Nggak ada. Kalian udah mulai lihat kan ya detailnya soal UTBK itu kayak gimana. Ya. Nah, kayak gitulah, Nak. Kalau yang mungkin sehari-hari kita belajar, proses fotosintesis C3, C4, CAM. Nah, di soal UTBK tuh lebih detail lagi yang ditanya gitu. Jadi intinya sebenarnya ya kalian harus paham konsep. Nah, kalau enggak berarti kita main trik kayak gitu. Ya. Nomor 7, terhambatnya pertumbuhan. Ya, ini udah cukup jadi kata kunci kok. Ya, terhambatnya pertumbuhan pada tanaman. Kadang-kadang
tanaman itu harus menghambat proses tumbuhnya. Jadi jangan dulu berbuah, jangan dulu mengeluarkan daun, jangan dulu bercabang banyak. Nah, kalau kondisi lingkungan sedang ekstrim, misalnya lagi musim kemarau, ya. Nah, ini hormon ini khas kok, ya, karena fungsi dia yang utama itu ini. Nah, jawabannya apa kira-kira? B, Bu. Ya, Yang benar sekali ya. Jawabannya adalah asam absisat. Nah, karena pekerjaan dia memang menstop pertumbuhan pada saat kondisi lingkungan ekstrim. Nah, kalau traumalin, ya bahasanya saja trauma. Nah, berarti ini adalah hormon yang fungsinya untuk menyembuhkan luka. Ya, karena tanaman kan nggak mungkin diobatin ya. Nah, jadi dia punya sebenarnya ya zat-zat untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Sitokinin ini kan untuk perbanyakan sel. Gibberellin kemarin fungsi utamanya pada saat awal perkecambahan. Florigen ini asal katanya flora. Ya, ini hormon yang berfungsi untuk perbungaan. Itu. Jadi beberapa hormon sebenarnya sudah ada yang dijual. Ya, kayak auxin itu udah ada yang dijual. Nah, hormon-hormon tertentu tuh bisa kita beli. Gitu. Misalnya kita kepengen ya jadi dulu waktu ibu kuliah tuh nanam kacang panjang ya, dikasih hormon buah. Ya, dikasih hormon buah, maka kacang panjangnya itu lebih gede dan lebih panjang hasilnya dibandingkan kacang panjang yang nggak dikasih hormon ini. Jadi disemprotin aja gitu, disemprotin, ya udah. Jadi beberapa hormon ini sebenarnya sudah ada yang disintetis. Nomor 8, konsep bank sperma. Nah, ini kan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan juga akan berpengaruh salah satunya ke ini ya, ke pemikiran ekstrim ya. Salah satunya adalah manusia kepengen buat bank sperma. Jadi mungkin ada orang-orang kaum liberal yang nggak pengen berkeluarga ya karena ribet mungkin, nggak pengen punya pasangan tapi dia pengen punya anak. Atau ada keluarga yang mereka tidak punya keturunan dalam jangka waktu lama. Gitu. Bisa jadi kualitas spermasi pasangannya itu tidak bagus. Nah, maka akhirnya para ilmuwan tuh mikir kayak mana ya kalau kita buatin bank sperma aja. Ya otomatis dong ya kalau dibankkan, kalau sperma itu sudah masuk ke bank ini ya berarti sperma-sperma yang sifatnya unggulan biasanya. Nggak mungkin sperma cacar itu diperjualbelikan. Karena ini ujungnya nanti akan ke jual beli gitu. Mau beli sperma apa, mau pengen anak apa, cewek cowok gitu. Kalau cewek ya berarti akan dikasih sperma X gitu-gitu ya. Nah, katanya ini akan kontroversi di kemudian hari, akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, masalah ini hubungannya dengan apa? Ya, otomatis ya, Nak, kalau misalnya kita beli sperma kan kita nggak tahu itu punya siapa. Ya, ya paling di bank itu dikasih label apa namanya? Nama Alex misalnya. Alex itu banyak. Bisa jadi Alex itu adalah saudara kandung gitu atau masih mahramnya kita misalnya. Ya akhirnya apa efeknya? Akan hancur nasab. Ya akan tidak jelas garis keturunan. Nah, tiba-tiba itu sperma adik kita misalnya atau sperma abang kita atau ya orang-orang yang masih mahramnya kita gitu. Ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi kalau punya anak kan, ya kalau berhasil, spermanya berhasil membuahi sel telur si perempuan, ya berarti anaknya kan juga nanti akan bermasalah. Kenapa? Karena nasabnya udah nggak jelas. Jadi garis keturunan nggak jelas, kemudian akan ada kemungkinan perkawinan sedarah, ya akan ada kalau misalnya kita nggak tahu itu punya siapa. Gitu. Nah, penyakit keturunan ada nggak kemungkinan? Ya jelas, ya yang jelas karena bank sperma itu tidak sampai menguji genetik dari sperma yang disimpan yang ada di bank itu. Nah, siapa tahu ada lokus-lokus tertentu pada kromosomnya yang memang sudah termutasi misalnya, yang sudah terdelete beberapa gennya yang otomatis akan ada penyakit-penyakit keturunan. Apalagi kan kalau kita cerita di biologi ya di biotek itu kenapa nggak boleh kawin sedarah? Ya, dengan mahramnya ya, yang dimaksud ya karena akan lebih besar peluang kita mewarisi penyakit atau anaknya cacat kayak gitu. Nah, kan nanti bisa baca kenapa itu bisa terjadi karena sampai sekarang ibu belum nemu tuh jawabannya kenapa kalau nikah sedarah rata-rata anaknya cacat.
Nah, ada tidak hubungannya dengan kualitas kebugaran gen? Nah, yang ditanya di soal adalah masalah di kemudian hari. Berarti apa yang muncul ya ketika si sperma ini berhasil membuahi? Nah, maka nggak ada hubungannya dengan kualitas gen. Ya lagi-lagi tadi kan ditekankan di awal bahwa ya memang yang kita ambil adalah sperma yang tidak cacat dari struktur. Ya, artinya dia punya kepala, leher, ekor yang secara struktur tidak punya masalah. Tapi nggak sampai didetect gitu gennya apa, gennya cacat enggak gitu ya, maka tidak ada hubungannya dengan kualitas kebugaran si gen. Nah, masalah di kemudian hari apa? Garis keturunan gak jelas, kemungkinan terjadi perkawinan sedara dan penyakit keturunan. Maka jawabannya 1, 2, dan 3A. Nomor 9, stroma pada kloroplas. Nah, mungkin mengingatkan kembali stroma itu yang mana? Kloroplas itu kan kayak rumah ya. Dia punya outer membran dan inner membran. Dia punya double membran. Nah, kemudian di dalamnya isinya adalah tumpukan-tumpukan tilakoid. Ya, tumpukan-tumpukan tilakoid yang kalau sudah satu tumpuk namanya granum. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk namanya grana. Ruang kosongnya namanya stroma. Ini kan tampak siklus Calvin ya. Kalau siklus Calvin, udah pasti hasilnya adalah glukosa yang kalau digabung-gabung itu jadi pati, jadi amilum, jadi polisakarida. Gitu. Nah, kalian tinggal cari siapa yang paling masuk akal ya dengan si pati gitu. Temannya si pati siapa? Nah, apakah di fotosintesis itu mungkin hasilnya adalah protein? Nah, nggak mungkin. Nah, karena ya protein itu kan pekerjaan gen nantinya. Ya, sintesis protein itu kan pekerjaan si gen menerjemahkan kode-kode akhirnya jadi protein A, B, dan C. Ya, maka yang ada protein-proteinnya nggak mungkin. Nah, ya, apa temannya protein asam amino? Ini lebih nggak mungkin. Ya, lebih nggak mungkin. Maka paling mungkin adalah lemak. Nah, jadi kalau kalian belajar biokim itu pati itu bisa dikonversi menjadi lemak. Nah, karena kan waktu kalian belajar perkecambahan juga kalian tahu bahwa ada enzim yang mengubah lemak ya atau trigliserida, ini bahasa orang kimia nih ya, menjadi pati dulu. Karena kalau lemak itu lebih susah dicerna. Tapi pati itu lebih gampang. Gitu. Ya, maka di biji itu ada lemaknya. Makan biji kacang berjerawat. Ya, kenapa asumsi orang sampai berjerawat? Ya karena ada lemaknya. Di setiap biji itu ada kandungan lemak dan pati yang pasti. Karena realnya hasil fotosintesis adalah pati ya. Jadi jawabannya ayam. Nah, kemudian ini nomor berapa ya? Tadi nomor 9 berarti ini 10. Ibu lupa ngasih nomor. Yang ditanya adalah pernyataan teorinya Darwin sama Lamarck. Yang benar yang mana? Ya, yang A, Lamarck berpendapat bahwa dulunya jerapah itu semuanya pendek lehernya. Tapi karena dia makan yang di tempat pohon-pohon yang tinggi, akhirnya lehernya teradaptasi. Itu khasnya Lamarck ya, Nak. Jadi Lamarck itu mengandung teori adaptasi. Akhirnya panjang. Nah, karena jerapah itu lehernya panjang, kawin si jerapahnya keturunannya ikut panjang. Ya, kalau kalian baca teori evolusi Lamarck ini kan sebenarnya nanti dibantah ya. Nah, dibantah oleh seorang ahli. Sebentar, Ibu lupa namanya. Ya, pokoknya dibantah oleh seorang ahli yang dia nguji di tikus. Jadi si tikusnya dikawinin ya. Tikusnya dipotong dulu ekornya. Dipotong ekornya, nah kemudian dikawinkan. Nah, kalau memang teori Lamarck ini benar, harusnya anaknya juga pendek ekornya. Nah, ternyata setelah 20 generasi dia coba ada F1, F2 dikawinkan lagi, dikawinkan dan seterusnya, ekor tikusnya tetap panjang. Gitu. Maka akhirnya kan teori Lamarck ini banyak kontroversinya gitu. Karena sepertinya nggak mungkin deh ya karena proses adaptasi akhirnya diwariskan. Sudah pasti diwariskan ke keturunannya. Nah, tapi itu bunyi dari teorinya benar. Bahwa Lamarck itu mengandung teori adaptasi yang dulunya jerapah pendek karena makan di pohon-pohon yang tinggi akhirnya jadi panjang. Nah, itu jawabannya A ya. Yang B di mana salahnya? Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang leher pendek dan leher panjang. Benar. Karena Darwin ini menganut teori seleksi alam. Ya, alam yang menyeleksi bukan pohon tadi.
Ya, karena letak makanan tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Ini teorinya lama. Ya, ini teorinya lama. Jadi kalau menurut Darwin itu dulunya jerapah itu ada leher pendek, leher panjang. Nah, kemudian yang beberapa jerapah itu mampu untuk akhirnya bertahan ya menggapai daun-daun itu makan, ya dapat makan dari menggapai daun-daun yang lebih tinggi, ya dia yang bertahan. Nah, menurut dia bukan karena adaptasi kan, tapi karena memang alam yang menyeleksi. Ya, mereka nggak tahan aja sama ini, sama apa namanya, sama seleksi alam. Toh buktinya ada yang ini kok, ada yang leher panjang itu bisa bertahan, ya bertahan dong karena dia bisa makan. Yang leher pendek kan nggak bisa makan. Berarti makanan adalah faktor penyeleksi di situ. Statementnya salah. Menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi. Jelas salah ya nak, itu teorinya Lamarck. Menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungan, nah ini teorinya Darwin. Ya, pokoknya kalau intinya kalau kata Darwin, kalau kalian nggak sanggup ya menghadapi rintangan yang dihadapkan oleh alam, ya, misalnya apa? Misalnya sekarang udah banyak sarjana S1 nih. Nah, ya udah bersaing gitu. Kalau nggak sanggup bersaing udah jadi pengangguran. Itu Darwin. Gitu ya. Nah, yang E menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan. Ini teorinya Darwin. Ya, maka jawabannya adalah ayam. Kayaknya ini dari SMP udah sih leher pendek, leher panjang dan sebagainya nih dari SMP udah, harusnya nggak boleh salah. Nomor 11, interaksi kompetisi terjadi apabila relung dasar atau fundamental nih dari dua spesies yang berbeda saling selingkuh. Nah, berarti kalian harus tahu dulu relung itu apa, ya. Nah, relung itu adalah jadi fungsi dari si satu makhluk dalam komunitasnya sebagai apa, ya. Nah, sebagai konsumen tingkat berapa, gitu ya. Sampai akhirnya ya mereka punya relung sendiri-sendiri. Nah, jadi menurut salah satu ahli, relung itu ada dua. Ada relung dasar, ya relung dasar itu memang kondisi yang memungkinkan populasi masih bisa bertahan hidup tanpa bersaing. Gitu. Jadi ibu punya fungsi sebagai guru biologi, ya kalian punya fungsi sebagai siswa. Kita nggak akan berkompetisi, nah gitu. Atau Ibu guru biologi, Pak Fahmi sebagai Kadif Humas. Ya untuk apa kami berkompetisi? Kami punya relung dasar sendiri-sendiri gitu. Gitu. Fungsi kami beda dalam komunitas CT Foundation beda. Nah, itu namanya relung dasar. Nah, ada yang relung nyata, ya. Relung nyata inilah yang memungkinkan ditempati oleh organisme secara bersamaan. Jadi akan ada persaingan gitu di relung nyata ini. Ya, akan ada. Realnya adalah ya kalau kita nggak bersaing dalam hal job desk, ya mungkin kita bersaing dalam hal yang lain. Kayak gitu. Jadi dalam dua relung ini ya tergantung posisi dia itu menempati di mana. Itulah relung sebenarnya, biar nggak pusing. Nah, soal kita, nah, interaksi kompetisi terjadi apabila relung dasar tadi nggak memungkinkan adanya kompetisi ya. Nah, dari dua spesies yang berbeda saling selingkuh sama-sama. Relung dasar kan nggak memungkinkan terjadinya kompetisi secara teori yang kita pelajari tadi. Berarti salah. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya dari dua spesies tersebut. Ya, kalau selingkuh itu kan relung sesungguhnya ya. Ibu sama Pak Fahmi walaupun punya relung dasar berbeda, tapi kami punya relung yang nyata juga secara bersama-sama. Apa bentuknya? Ya sekolah CT Foundation gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk bersaing ada sebenarnya kalau melihat secara lebih besar gitu, volume yang lebih besar. Nah, ya jadi apa tadi ya? Pernyataannya salah. Ya, sebabnya benar. Kalau kita dihadapkan di relung yang nyata, ya mungkin ya. Nah, jadi selingkupan itu artinya ya bareng-bareng lah ya. Selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya. Ya selingkup di mana di CTF? Maka salah benar dodol. Ini soal terakhir nah ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah katanya adalah ketika otot dalam keadaan istirahat, tempat pengikatan miosin pada aktin ditutupi oleh tropomiosin.
kalian punya istilah 3 biji, miosin, aktin, tropomiosin. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau otot itu kan gini ya, otot diiris sedikit. Nah, ternyata otot itu bentuk selnya panjang-panjang kayak bambu gini. Jadi jangan bingung ini apa sih sebenarnya? Ya, yang satu bambu ini kita sebut sebagai sarkomer. Nah, inilah sel-sel otot nih. Jadi bentuknya nggak bulat, ya bentuknya panjang-panjang. Nah, kalau kita dedah lagi, ya dia punya 2 filamen, ya. Ada filamen tebal, ada filamen tipis. Ya, yang tipisnya namanya aktin, yang tebalnya kayak stick golf ini namanya miosin. Nah, rupanya ya, kalau di kelas ibu suka bilang ini ceweknya si aktin, ini miosin, ini cowoknya. Nah, si cewek ini punya orang tua, ya orang tuanya namanya adalah tropomiosin, ya. Nah, sama troponin. Nah, jadi kalian lihat nih ada kunci-kuncinya ya. Nah, inilah namanya troponin. Ya, yang ini yang kayak tali-tali inilah namanya tropomiosin. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi istirahat, ya tropomiosinnya ini memang menutupi ini nanti stick golf ini. Nah, si miosin ini akan harus lengket di tempat tertentu dari aktin. Tapi untuk lengket ini harus dibuka dulu gitu. Tali ini harus merenggang dulu gitu. Baru stick ini bisa lengket di sini, ketarik, nah barulah terjadi kontraksi otot. Nah, kayak gitu. Itu proses detailnya. Jadi pertanyaan di soal kita adalah dalam kondisi istirahat, ya, tempat mengikatnya stick golf tadi ya, miosin ya, pada aktin ditutupi oleh tropomiosin. Jawabannya benar. Ya, pernyataannya benar. Sebab fungsi utama dari protein tropomiosin adalah mengontrol posisi tropomiosin pada filamen tipis. Filamen tipis yang dimaksud adalah aktin di miofibril. Nah, jadi ini kayak tadi. Ini harus ditutup dalam keadaan istirahat. Ya, nanti masuk ion K dan sebagainya ya. Ini kebuka dulu, nempel di sini, baru ketarik ya. Kayak Adera yang angkat beban itu, barulah ototnya bisa berkontraksi. Nah, maka pernyataannya benar, sebabnya benar, dan berhubungan. Jawabannya ayam. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ada ya? Ya, kira-kira 3 tahun udah kita bahas, ya kalian bisa kebayang ya seberapa detailnya soal-soal UTBK. Nah, mudah-mudahan biologi bisa jadi salah satu bidang yang membuat kalian itu bisa panen skor di sini, ya bisa benar semua. Tetap semangat ya nak, tetap belajar. Ya intinya hari kalian menghadapi UTBK itu pasti. Nah, tinggal lagi persiapan kalian menjelang ya hari itu, hari kedatangan itu ya. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Itu aja Bapak bilang. Nanti aku jadi pengen libur sekarang aja.